Salam damai. Apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Berdoalah kepada Tuhan, niscaya pasti Dia mendengarnya, karena Dialah yang Maha mendengar hati manusia. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Pastor John Tolok SDB, dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor John dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Kita menyapa Pastor John yang sudah berada di studio pada hari ini. Salam damai Pastor John. Salam damai dan salam sehat Bu Marita. Selamat jumpa lagi. Selamat jumpa lagi. Dan juga para pemirsa yang saya kasih dalam Kristus. Salam sehat dan salam jumpa. Pastor sehat? Sehat. Puji Tuhan. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor John. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kehadiran Yesus Kristus Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semua semakin mengagumi dan juga mengimani Yesus Kristus Putramu itu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gerejamu, demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di atas dunia ini. Bantulah kami supaya kami juga semakin berani dan terbuka serta siap untuk diutus mewartakan Injil kepada segala makhluk. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah, marilah kita bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 6 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 3 sampai 8. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing bersayap 6. Bersahut-sahutan mereka berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu itu disebabkan oleh suara yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan azab. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Tetapi salah satu dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Di hadapan para dewata,
Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengar kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelamatkan daku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul, dan yang paling akhir Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah bagaimana mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Lukas
bab 5 ayat 1-11 yang akan disampaikan oleh Pastor John untuk kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang untuk membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor John untuk kita semua. Silakan Pastor. Baik para pendengar setia dari Oase Rohani Katolik dan Bu Marita yang saya kasihi. Tema permenungan kita pada hari Minggu biasa yang kelima adalah "Saya
berani dan siap untuk diutus. Ini betul-betul menantang kita semua. Tidak hanya kaum berjubah, tapi juga semua orang yang dibaptis itu tertantang melalui ketiga bacaan pada hari ini. Dalam bacaan pertama, ya, kita mulai dengan bacaan pertama yang sangat indah dari pengalaman panggilan dari Nabi Yesaya. Ya. Nabi Yesaya, ya, dari namanya mungkin kita perlu pahami dulu. Nama Yesaya itu artinya Yahweh adalah penyelamat, atau keselamatan itu datang dari Allah. Dan dari kepribadiannya, Yesaya itu adalah anak dari Amos, dan dia bernubuat ketika dia berusia sekitar 25 tahun. Jadi bukan lagi usia yang muda, ya, sudah mulai bertumbuh dalam kematangan sebenarnya. Dan pengalaman yang paling awal adalah dia justru mengalami yang namanya teofani, atau penampakan Tuhan di dalam bait suci. Kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, biasanya Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia, seperti kepada Musa dan atau kepada orang-orang lain, itu biasanya di padang gurun atau di puncak gunung yang tinggi. Tapi Yesaya punya pengalaman pribadi, pengalaman akan Allah justru dimulai dari dalam bait suci. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah Tuhan itu duduk di sebuah takhta yang tinggi dan pakaiannya itu memenuhi seluruh bait itu. Dan di samping kiri kanannya itu ada serafim-serafim, makhluk-makhluk surgawi yang mengelilingi dia. Dan pada saat dia sedang melihatnya, Yesaya merasa, waduh, saya sepertinya tidak layak untuk berada di tempat ini. Tetapi yang menarik adalah ketika pada saat yang sama, dia mendengar ada suara yang mengatakan, siapa yang akan saya utus? Dan Yesaya dengan penuh kesadaran mengatakan, saya siap untuk diutus. Meskipun Yesaya sendiri merasa bahwa dia tidak layak. Kenapa dia tidak layak? Karena dia merasa bibirnya najis. Dia ketika berbicara tidak hanya kata-kata kotor tentu saja, tapi juga mungkin perkataannya itu merupakan kekerasan verbal yang dirasakan oleh sesama di sekitarnya. Tetapi salah seorang serafim itu justru mengambil bara api dari mezbah, datang dan menyentuh mulut dari Yesaya, dan pada saat itu juga dia merasa berubah dari hidupnya yang lama menjadi hidup yang baru. Dan dia justru kebaruan yang dialami adalah ketika dia mengatakan kepada Tuhan, saya siap untuk diutus oleh Tuhan. Pengalaman Yesaya itu sebetulnya mirip-mirip dengan pengalaman dari Santo Paulus dalam bacaan kedua. Kalau dalam bacaan kedua kita mendengar Paulus juga punya pengalaman akan Allah yang dia ceritakan, tapi pengalaman Paulus lebih membawa kita pada sebuah kedalaman iman yang kita yakini sampai saat ini, yaitu tentang Paskahnya Kristus. Kristus yang telah menderita, wafat, dan bangkit, dan kemudian menampakkan diri kepada begitu banyak orang. Dan Paulus memulai dengan mengatakan tentang kebenaran Injil yang dia wartakan. Dan dia berharap supaya semua orang yang percaya pada Kristus harus berdiri di atas Injil yang menghidupkan mereka, yang menyelamatkan mereka. Dan Paulus lalu mulai membagikan pengalamannya sebagai pewarta kebangkitan Kristus. Dia mengatakan Kristus yang diimani itu pernah hidup. Dia juga menderita, wafat, dan bangkit menurut kitab suci. Jadi ini yang menjadi pegangan kita.
Paskah Kristus itu menurut kitab suci. Ya. Kemudian, selain menurut kitab suci, dia juga menceritakan kebangkitan Kristus itu dia tunjukkan dengan Yesus itu yang bangkit itu menampakkan diri. Mulai orang pertama adalah Kefas, yaitu Petrus sendiri. Kefas itu artinya wadas, batu karang. Kemudian kepada dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Kemudian pada 500 orang. Ada yang masih hidup pada masa Paulus, ada yang hidup, ada yang sudah meninggal. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada Yakobus, saudara sepupunya, dan juga para murid. Dan Paulus mengatakan, dan yang terakhir dia menampakkan diri kepada saya seperti seorang bayi yang lahir prematur, lahir sebelum waktunya. Jadi kita melihat sosok Yesaya dalam bacaan pertama dan juga Paulus dalam bacaan kedua, kedua-duanya itu terpanggil untuk mewartakan sabda Tuhan. Pengalaman pewartaan itu adalah pengalaman pribadi mereka ketika bersekutu atau bersatu atau meminjam pengalaman Yesaya, melihat sendiri Tuhan dalam bait suci. Atau Paulus yang merasa dia merasakan penampakan Yesus secara pribadi seperti pada seorang yang lahir sebelum waktunya. Jadi kedua-duanya menceritakan pengalaman akan Allah yang membantu mereka berani dan siap untuk diutus menjadi pewarta sabda. Itu. Terima kasih Pastor John. Pesan-pesan penting apakah dari bacaan pertama dan bacaan kedua yang dapat diambil menjadi sangat bermakna untuk para pendengar terkasih? Ya, Bu Marita dan para pendengar setia Oasis Rohani Katolik yang saya kasih. Kedua bacaan ini sangat indah untuk kita renungkan. Pertama, bahwa yang punya kuasa untuk memanggil kita untuk menjadi pewarta sabda atau pewarta Kristus adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang memanggil Yesaya untuk menjadi pewarta, menjadi seorang nabi besar yang kita kenal. Tuhanlah yang memanggil Paulus untuk menjadi pewarta Injil. Bahkan dia sendiri mengakui dalam 1 Korintus juga mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Jadi tokoh utama yang memanggil untuk menjadi pewarta adalah Tuhan. Bukan kita yang mau, Tuhan yang mau. Ya. Lalu yang kedua, ternyata menjadi pewarta yang handal, pewarta sabda yang handal, itu tidak lepas juga dari pengalaman manusiawi kita yang penuh dengan kelemahan. Yesaya dalam bacaan pertama itu dengan jujur mengatakan, mulut saya najis. Saya juga tinggal dengan bangsa yang najis bibirnya. Lalu Paulus dengan masa lalunya, dia adalah seorang pembunuh. Dia menyadari itu. Dan dengan bahasanya sendiri mengatakan, Yesus menampakkan diri kepada saya seperti seorang bayi prematur yang lahir sebelum waktunya. Jadi seorang pewarta yang handal itu berjiwa besar untuk mengakui segala kelemahannya. Karena dia percaya bahwa apapun kelemahan hidup saya, Tuhanlah yang menguatkan saya untuk menjadi seorang pewarta. Jadi ini juga yang punya dampak dengan kita semua. Kita semua itu sudah dibaptis. Sakramen pembaptisan adalah saat pertama kita semua dikuduskan. Dan kita semua juga pada saat yang sama dipanggil untuk ikut menjadi pewarta sabda Tuhan. Kita mungkin mewartakan seperti Yesaya, kita mungkin mewartakan seperti Paulus, kita juga bisa mewartakan zaman ini, mungkin tidak dengan suara yang lantang seperti kedua orang ini, tapi kita mewartakan sabda dengan kehidupan kita yang nyata. Ketika orang melihat kita, mereka melihat itu adalah suatu pewartaan yang sungguh hidup. Karena yang kita wartakan adalah Yesus sebagai Injil kehidupan. Itu. Terima kasih, Pastor. Baik, mari. Baiklah, sahabat Oasis Rohani Katolik
kita cukupkan dahulu perbincangan di bagian pertama ini dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Masih ada bersama kita Pastor John Labatolok SDB, dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor John dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Pastor John untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Pastor John. Baik, para pendengar setia Oase Rohani Katolik dan juga Bu Marita. Sesuai dengan tema bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa yang kelima, yaitu berani dan siap untuk diutus. Maka tadi dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, kita berjumpa dengan dua sosok yang luar biasa. Nabi Yesaya dan juga Santo Paulus. Kedua-duanya punya kesamaan. Mereka available, siap sedia untuk diutus. Dan mereka berdua juga sebagai utusan untuk menjadi pewarta yang handal, mereka menyadari sisi-sisi kelemahan mereka. Kalau saya boleh ulangi, Yesaya merasa, aduh mulut saya najis. Saya juga tinggal di tengah bangsa yang najis bibirnya. Lalu Santo Paulus juga menyadari masa lalunya ketika dia menganiaya begitu banyak umat pengikut Tuhan atau pengikut jalan Tuhan. Tapi pada akhirnya dia dipanggil dalam perjalanan ke Damaskus dan dia siap untuk tugas yang dikhususkan, yaitu menjadi pewarta sabda, pewarta Injil. Dan tadi saya mengutip, celakalah aku kalau tidak mewartakan Injil. Nah, ternyata kedua-duanya ini dari kelebihan dan kekurangan mereka, Tuhan pakai mereka sebagai pewarta yang siap dan berani untuk diutus. Di dalam bacaan Injil, kita juga sebetulnya bertemu dengan nuansa yang sama. Masih sekitar panggilan untuk menjadi pewarta yang handal, yang perlu berani dan perlu siap. Dimulai dengan pengalaman Yesus. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah dan tentu menegakkan Kerajaan Allah. Dan diceritakan dia berada di pinggir danau Genesaret, memperhatikan begitu banyak orang. Dan sambil memperhatikan mereka, kita pasti langsung ingat orang-orang itu begitu takjub dengan Yesus yang melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang luar biasa, orang sakit disembuhkan, bahkan yang mati pun dia bangkitkan. Mereka juga mendengar setiap perkataan yang penuh kuasa dan wibawa. Maka ketika dia berada di pantai Danau Genesaret, dia memandang begitu banyak orang dan dia punya keinginan menunjukkan dirinya sebagai seorang pewarta dengan memanggil orang-orang yang sebetulnya dia sudah kenal. Simon, yang kebetulan punya perahu ada di situ, dia panggil dan dia duduk di atas perahu dan disuruh maju lagi ke tempat yang lebih jauh dari pantai supaya dia bisa leluasa berbicara dengan orang-orang yang ada di pinggir pantai itu. Setelah itu kita mendengar cerita tadi, setelah selesai dia mengajar banyak orang, lalu dia minta, ayo bertolak lebih dalam, ke laut yang lebih dalam. Atau
meminjam Yohanes Paulus kedua, Santo Yohanes Paulus kedua, dia mengatakan, "Duc in altum." Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Ketika mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam, lalu Yesus minta pada mereka untuk menangkap ikan. Tapi Simon, seorang nelayan tulen, itu mengatakan, "Guru, semalam-malaman kami ada di sini. Kami tidak menangkap seekor ikan pun. Tapi karena engkau menyuruh saya untuk menebarkan jala, yes, saya menebarkan jala." Dan pada saat itu, dia menangkap begitu banyak ikan. Bahkan dia panggil Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus dari perahu yang lain, datang dan ikut membantu. Dan perahu mereka pun hampir tenggelam. Momen seperti ini membuat Simon menyadari kemanusiaannya. Dia langsung tersungkur dan mengatakan bahwa dia adalah orang berdosa. Dia tidak layak. Tapi di saat yang sama, Yesus mengatakan, "Jangan takut, kamu akan kujadikan penjala manusia." Berubah status dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan mereka lalu meninggalkan segala-galanya, lalu mengikuti Yesus. Dan kita kenal mereka sebagai rasul-rasul atau utusan. Nah, kita lihat bahwa di dalam bacaan Injil ini, hal yang indah juga. Bahwa para pewarta yang handal itu tidak lepas dari, pertama, dari Yesus. Yang adalah pewarta yang paling unggul, paling ulung. Dia yang menunjukkan keteladanan itu dengan mengajar dan melakukan tanda-tanda. Dan dari keteladanan itu, dia mau supaya manusia mengikuti keteladanan yang dia tunjukkan. Orang seperti Simon atau Kefas, kalau dalam bacaan kedua Kefas, atau Yakobus dan Yohanes, kedua bersaudara anak-anak Zebedeus, mereka-mereka ini dipanggil untuk bertolak lebih dalam lagi, supaya mereka bisa menjadi bukan lagi penjala ikan, karena jalannya akan koyak, tapi menjadi penjala manusia, mengubah manusia menjadi baru di dalam Kristus. Pewarta yang handal juga tidak lepas dari kekurangan yang mereka miliki. Maka Simon dengan sangat jujur mengatakan dirinya di depan Yesus dengan tersungkur bahwa dia itu orang berdosa. Pewarta yang handal itu tahu diri bahwa dia itu orang berdosa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kudus. Itu. Ya. Pastor, apakah hubungan antara bacaan pertama, bacaan kedua dengan bacaan Injil, Pastor? Ketiga bacaan yang hari ini kita dengar memang punya hubungan yang sangat erat. Yang pertama, bahwa ketiga bacaan ini sama-sama memanggil kita semua untuk menjadi pewarta-pewarta sabda yang handal. Yesaya dipanggil untuk menjadi pewarta. Dan dia melakukan itu, dan kita mengenal dia sebagai Nabi Yesaya, seorang nabi besar. Paulus itu juga dipanggil menjadi seorang pewarta Injil. Dan dia adalah Rasul Agung. Mengikuti bacaan hari ini, dia adalah pewarta kebangkitan Kristus bagi bangsa-bangsa. Di dalam bacaan Injil, kita bertemu dengan sosok para rasul. Simon Petrus tentu tidak lepas dari saudaranya, yaitu Andreas. Yakobus dan saudaranya adalah Yohanes. Mereka adalah 4 nelayan pertama yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Berubah dari nelayan menjadi penjala manusia. Apa artinya itu? Artinya bahwa mereka berusaha untuk melanjutkan pekerjaan Yesus, di mana mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam, mencari lebih banyak orang untuk bisa diselamatkan. Ketika menyelamatkan orang yang dikatakan menjadi penjala manusia ini, orang-orang yang diselamatkan itu
tidak hanya bisa berdoa Bapa kami Salam Maria dan kemudian kepada Bapa, tapi mereka juga harus diberdayakan. Perutnya harus terisi supaya mereka juga bisa berdoa dengan baik. Itu menjala manusia. Apakah kesimpulan pada bacaan hari ini agar menjadi bekal bagi para pendengar yang terkasih, Pastor? Iya, Bu Marita dan para pendengar setia Oase Rohani Katolik. Sekurang-kurangnya ada 3 hal penting yang ingin saya tekankan berhubungan dengan bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa yang kelima ini. Hal yang pertama adalah kita harus berani dan siap untuk diutus sebagai orang yang sudah dikuduskan melalui sakramen pembaptisan. Tadi saya singgung bahwa panggilan untuk menjadi pewarta sabda itu bukan monopoli kaum berjubah. Bukan. Itu adalah tugas perutusan kita sebagai orang-orang yang dibaptis. Orang-orang yang sudah dikuduskan, dan itu tugas kita sebagai gereja masa kini untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai oleh Nabi Yesaya, yang sudah dimulai oleh Santo Paulus, yang sudah dimulai oleh keempat rasul pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Jadi kita juga pada saat ini terpanggil untuk bisa menjadi pewarta karena kita sudah dibaptis, sudah dikuduskan pada saat dibaptis. Yang kedua, panggilan untuk mewartakan sabda Tuhan adalah sebuah urgensi. Sebuah tugas yang sangat penting bagi kita sebagai gereja masa kini. Saya meminjam Santo Paulus yang tadi sudah 2 kali saya ulangi dalam 1 Korintus bab 9 ayat yang ke-16, di mana Santo Paulus mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Maka mewartakan Injil adalah tugas kita semua. Pada zaman ini, tentu kita mewartakan Injil tidak semata-mata dengan berteriak sampai suara kita parau. Karena mungkin yang mendengar akan semakin terbatas. Tapi kita bisa mewartakan Injil dengan hidup kita yang nyata. Hai para orang tua, Anda bisa menjadi pewarta Injil dengan hidup yang terbaik sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Jadilah yang terbaik. Yang baik sudah banyak orang. Yang terbaik inilah yang harus dicari. Hai orang-orang muda, Santo Yohanes Paulus II mengatakan, non abbiate paura, do not be afraid, jangan takut untuk ikut mewartakan sabda Tuhan atau mewartakan Injil. Wartakanlah itu dengan hidupmu yang terbaik sebagai orang muda. Kami sebagai orang yang dibaktikan atau orang yang hidup bakti juga terpanggil untuk terus-menerus membaharui diri, mewartakan Injil dengan hidup kami yang nyata dalam komunitas, dalam menghayati panggilan kami yang sangat luhur. Jadi itu ya, untuk memaknai celakalah aku kalau aku tidak bisa mewartakan Injil. Dan yang ketiga adalah pewarta yang handal itu mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Ia akan berusaha untuk memurnikan dirinya di hadirat Tuhan. Orang seperti Yesaya, nabi besar. Tapi dia menyadari, saya ini celaka ini. Saya bermulut najis. Saya juga tinggal di tengah-tengah bangsa yang berbibir najis. Kekerasan verbal ada di mana-mana. Omong kata-kata yang kotor, omong tentang orang lain, itu dialami oleh Nabi Yesaya. Dan dia berpikir, aduh, saya sudah teracuni oleh hal-hal seperti ini. Gimana ini? Tapi Tuhanlah yang menguduskannya dengan api dari mezbah. Disentuh mulutnya, dia bisa berbicara hal-hal yang kudus. Nabi Yesaya. Santo Paulus menyadari masa lalunya. Wah, berapa orang yang dia bunuh. Tapi dia
menyadari Tuhan menampakkan diri yang terakhir kepada saya seperti kepada seorang bayi prematur yang lahir sebelum waktunya. Tapi kita kenal Paulus yang mengenal dirinya ini menjadi rasul agung yang luar biasa, pewarta yang handal. Dia tahu kelebihan, tahu juga kekurangannya. Santo Petrus dalam bacaan Injil juga mengetahui kekurangannya. Dia mengakui dirinya di depan Yesus, "Guru, semalam-malaman kami mencari ikan, kami tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, oke deh, saya lakukan itu." Dan ketika dia menyadari betapa banyak ikan yang dia tangkap, dia tersungkur di hadirat Yesus dan mohon pengampunan yang berlimpah karena dia orang berdosa. "Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa." Itu sosok Petrus yang akhirnya diubah menjadi penjala manusia. Jadi pewarta yang handal itu adalah seorang yang mengetahui kelebihannya dan tahu kekurangannya. Tidak ada seorang pewarta pun yang mengklaim dirinya sebagai orang kudus. Tidak. Dia pasti orang berdosa yang mau disempurnakan, sama seperti tiga sosok besar ini, Yesaya, Paulus, dan Simon Petrus. Itu kira-kira tiga hal penting yang mau menjawabi tema dari semua bacaan pada hari ini adalah saya bersedia untuk berani dan siap untuk diutus. Maka para pendengar setia, Oase Rohani Katolik, Bu Marita, dan saya, kita semua hari ini sangat dikuatkan. Kita harus berani dan siap diutus untuk menjadi pewarta yang handal. Ya, terima kasih Pastor. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Pastor John Labatolok SDB dan saya Benedikta Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Pastor John. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, Engkau sungguh luar biasa. Pada hari ini Engkau juga memanggil kami untuk menjadi pewarta-pewarta yang handal, seperti Nabi Yesaya, Santo Paulus, dan juga Santo Petrus. Ketiga sosok yang sangat menginspirasi kami hari ini dengan segala kelebihan yang kami miliki dan juga kekurangan yang kami miliki. Sadarkanlah kami, segala hal terbaik yang kami miliki, kami syukuri, dan kami tetap setia untuk ikut mewartakan sabdamu kepada segala makhluk. Segala kelemahan yang kami miliki, dosa dan salah yang kami lakukan, Tuhan, kami juga mau bersungkur di hadapan-Mu dan memohon pengampunan yang berlimpah daripadamu, supaya Engkau melayakkan kami menjadi pewarta-pewarta yang handal. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.